maka mendapatkan barokah di kota Tarim. Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orang yang masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka tidaklah keluar dari kota Tarim kecuali aku menjaminnya jadi wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, semoga selalu sehat, sukses selalu. Dan kali ini teman-teman sekalian, kita masih menyaksikan dongeng-dongeng dari orang-orang yang perlu kita untuk berhati-hati, teman-teman sekalian. Yang mana kemarin sudah banyak tentang dongeng jalan-jalan ke surga. Orang ataupun wali itu bisa mengusir malaikat, kemudian bisa mi'raj ke langit ketujuh dan lain sebagainya. Dan kali ini teman-teman sekalian, ada yang menarik lagi yang perlu kita waspadai teman-teman sekalian, yakni keyakinan ataupun ajaran bahwa ada kota yang siapa yang masuk ke dalamnya maka dia akan menjadi wali Allah. Sangat mudah untuk menjadi wali Allah dan mendapatkan gelar wali Allah itu, yakni dengan masuk ke kota itu. Nah, kita saksikan dulu teman-teman sekalian keterangannya ataupun videonya sebagai berikut ini. Jika masuk ke kota Tarim menjaga dua hal, maka aku akan jamin dia tidak keluar dari kota Tarim kecuali jadi wali. Walaupun ziarah, asal masuk menjaga dua hal. Apa? Yang pertama, yaitu dengan menjaga lisan. Jika masuk kota Tarim, jaga lisan Anda. Yang kedua, jaga hati Anda. Masuk kota Tarim, jangan sampai suudzon. Sampai dikatakan bahasanya muliakan yang ada di kota Tarim, walaupun ada kilap, walaupun anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing yang ada di kota Tarim pernah mendapatkan nadroh daripada orang soleh, pernah mendapatkan pandangan daripada orang soleh. Iya, syarat agar bisa menjadi wali masuk ke kota Tarim, yakni satu, untuk menjaga lisan, dan yang kedua menjaga hati, teman-teman sekalian. Nah, meskipun hanya sekedar berkunjung, ziarah, tidak menuntut ilmu, tidak beribadah dan lain sebagainya, cukup menjaga dua hal itu, menjaga lisan dan menjaga hatinya. Meskipun hanya sekedar berkunjung, maka keluar akan menjadi wali Allah. Memang benar teman-teman sekalian bahwa kita untuk menjaga hati, menjaga lisan, menjaga pandangan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk suudzon ya. Namun ketika itu dikaitkan dengan suatu tempat yang ternyata tidak pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, apalagi dikabarkan oleh dalam Al-Quranul Karim, maka ini tidak bisa kita terima sekali, teman-teman sekalian. Apalagi ini hanya dikatakan oleh seseorang, meskipun beliau ini memiliki gelar Habib misalkan ya. Namun ketika amalan itu dikaitkan dengan tempat ya, dan tempat itu ternyata tidak pernah dikabarkan oleh nas, oleh dalil, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti setelahnya, maka kita tidak bisa menerima ya teman-teman sekalian. Yang kedua selanjutnya, yakni kita harus memuliakan meskipun itu seekor anjing. Kenapa? Karena keyakinannya anjing itu telah mendapatkan pandangan dari orang soleh yang ada di kota Tarim tersebut, sehingga anjing itu adalah anjing yang mulia. Nauzubillah. Ini ajaran bagaimana ini teman-teman sekalian ya? Mungkin teman-teman bisa berkomentar lebih paham tentang hal ini. Kita lanjutkan dulu teman-teman sekalian videonya. Oleh karena itu, jika Anda ingin masuk ke kota Tarim, jaga dua hal. Jaga hati, jaga lisan. Maka ketika Anda akan mendapatkan jaminan daripada Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Guere. Beliau menjamin orang yang masuk kota Tarim dengan dua hal ini tidak keluar, melainkan mendapat daripada menjadi wali.
Ketika ditanya beliau, kenapa Habib kok antum bisa sampai jamin dengan dua hal ini? Qala na'am bikathrati ma nazal, dari banyaknya rahmat Allah yang turun di kota Tarim. Asalkan gak banyak omong, bisa jaga hati, masuk ke kota Tarim, insya Allah keluar langsung jadi orang soleh. Masya Allah. Makanya kota yang penuh barokah sangat diincar daripada orang-orang soleh, karena banyak sekali keberkahan yang ada di kota Tarim. Ternyata yang menjamin orang yang masuk ke kota Tarim tersebut dengan menjaga dua hal tersebut, yang menjamin adalah Habib Mustafa bin Ahmad bin Mundur, teman-teman sekalian. Ya, jadi yang menjamin beliau bukan Rasulullah SAW, bukan Al-Quranul Karim, tetapi seorang Habib yang alasannya karena banyaknya rahmat yang Allah turunkan. Nah, alasnya itu teman-teman sekalian. Padahal kita tidak pernah menemukan ya teman-teman sekalian nas-nas Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan hal tersebut, sehingga seolah-olah ini melebihi keutamaan daripada keutamanya dua kota suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan juga termasuk Masjidil Aqsa, teman-teman sekalian. Tentu kita lebih tahu bagaimana Rasulullah SAW mengkabarkan kota Mekah Al-Mukarramah yang di dalamnya ada Ka'bah, yakni ada Masjidil Haram. Nabi SAW bersabda, demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi. Maksudnya adalah kota Mekah, dan bumi Allah yang paling dicintainya. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar. Nah, teman-teman sekalian, bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bumi Mekah Al-Mukarramah. Bahkan di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, inna hadzal balada harramahullahu yauma khalaqas samawati wal ardo fahuwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kota ini, yakni kota Mekah, Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Ya teman-teman sekalian, begitu juga kota Madinah. Nabi SAW memberikan kabar, innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zirul hayatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Ya teman-teman sekalian, dan masih banyak lagi keutamaan kota Mekah dan Madinah yang jauh lebih utama daripada kota-kota yang lainnya, termasuk kota Tarim tersebut yang dianggapnya setelah keluar dari kota tersebut akan menjadi wali. Begitu mudahnya. Nah, teman-teman sekalian, semoga bermanfaat, semoga kita selalu dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram bersama keluarga dan bersama orang-orang yang kita cintai. Amin. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.